Karena dalam undang-undang penanganan konflik sosial itu jika sebuah daerah konflik, maka yang harus dilakukan pertama itu adalah pemerintah menetapkan bahwa ini daerah konflik. Harus ada pernyataan resmi dari sang pemerintah, pemerintah, gubernur atau bupati. Terima kasih lagi sudah bergabung dalam channel Papua Insight bersama saya Teddy Wakum, dan pada diskusi kali ini kita akan membahas, menganalisa seputar topik-topik yang terjadi di Papua, dan pada kesempatan kali ini kita akan bicara khusus persoalan hukum dengan tema yang sangat menarik di saat ini. Hercules 3.000 lebih suara. Dan sudah hadir bersama saya yang terhormat Pak John Gobay. Beliau selaku anggota DPR terpilih kursi pengangkatan Otsus. Dan saya pikir kawan-kawan yang ada di Papua pasti sudah mengenal sosok Pak John Gobay secara baik, karena beliau sangat vokal, beliau terus memperjuangkan aspirasi rakyat, dan beliau banyak di dalam masa kepemimpinan beliau yang terhitung cukup pendek ya, 1 tahun, tetapi begitu banyak regulasi yang sudah didorong, khususnya Perdasus, dan kawan-kawan bisa melihat betapa banyaknya Perdasus yang sudah didorong dan itu berhasil. Dan pada khusus diskusi kita pada saat ini, kita akan bicara terkait persoalan penanganan konflik sosial di Papua. Terima kasih Pak John sudah juga tadi bergabung ya. Ini suatu kesempatan yang menurut saya luar biasa. Ya. Pak John dalam keadaan sehat ya. Siap. Oke. Saya pikir tanpa membuang waktu, kita langsung saja berdiskusi tentang persoalan penanganan konflik sosial. Kita tahu bahwa Papua adalah gudang konflik ya, mulai dari zaman integrasi sampai pada saat ini. Pak Gobay sendiri, pertanyaan saya yang pertama adalah apa yang menjadi alasan dan latar belakang pentingnya Perdasus tentang penanganan konflik sosial. Silakan Pak Gobay. Ya, jadi terima kasih tadi ya. Ya. Kalau kita bicara konflik di Papua itu kita harus bisa pisahkan antara dua. Ada konflik politik, ada konflik sosial. Konflik politik itu merupakan ranah pemerintah pusat. Kita kan tahu selama ini orang Papua bicara soal kelulusan sejarah, orang Papua bicara soal pera dan lain-lain. Ya. Itu tidak ada, itu merupakan sebuah konflik yang hanya dapat diselesaikan oleh pemerintah pusat, bukan pemerintah provinsi, gubernur ataupun pemerintah kabupaten. Nah, yang kedua itu adalah konflik sosial. Nah, konflik sosial ini yang memang itu dapat diselesaikan oleh gubernur dan juga oleh para bupati. Pada tahun 2012 itu dibuat sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Ada soal kekerasan antar kampung atau antar keluarga, antar kelompok-kelompok di pemuda di jalan biasanya atau di kampung, kan ada persoalan-persoalan dendaman masa lalu, atau ada persoalan konflik terkait dengan tanah, konflik terkait dengan sumber daya alam, perebutan, pengelolaan. Itu kan terjadi di Papua, baik itu pengelolaan wilayah laut misalnya, antara nelayan
Papua dan nelayan bukan Papua. Dalam pengelolaan sumber daya alam, konflik terjadi antara kelompok masyarakat yang pro perusahaan, kelompok masyarakat yang menolak perusahaan. Ada konflik-konflik masalah di dalam adat, misalnya persoalan tanah, persoalan anak gadis orang yang dibawa lari tanpa bayar mas kawin. Sering juga memicu konflik ya? Ya, itu adalah konflik-konflik sosial. Karena itu pemerintah pusat membuat sebuah undang-undang, yaitu nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Saya pada waktu 2019 atau masih aktif di DPR, saya merasa ini penting karena ini kan anggota yang diangkat dari masyarakat, jadi tinggal ya lama lah di kampung. Jadi dengan masyarakat jadi mengerti bahwa ini barang ini penting. Hanya memang kan selama ini kan belum ada. Bayangkan dari tahun 2012, baru 2019 baru saya mulai lihat bahwa ini betapa pentingnya. Selama ini kan ada banyak konflik, tetapi kan konflik-konflik sosial itu ya diselesaikan insidentil saja. Menurut saya mesti ada pola yang tepat. Jadi waktu itu saya dorong saya bikin naskah akademiknya, terus bikin raperdasinya tentang penanganan konflik sosial di Papua. Jadi dengan harapan dengan adanya perdasi ini, maka gubernur itu dapat mengendalikan konflik sosial yang terjadi di Papua. Karena dalam undang-undang penanganan konflik sosial itu, jika sebuah daerah konflik, maka yang harus dilakukan pertama itu adalah pemerintah menetapkan bahwa ini daerah konflik. Harus ada pernyataan resmi dari pemerintah, gubernur atau bupati. Selama itu tidak bisa, itu diatur. Nah, berdasarkan itu, maka pengerahan pasukan misalnya, itu atas perintah, atas permintaan, baik itu lisan maupun tertulis kepada angkatan. Nah, tetapi dalam undang-undang ini juga mengatur bahwa di pasal 42 itu diatur bahwa perlu dibentuk Satgas Penanganan Konflik Sosial. Hal ini diperlukan dalam hal tidak adanya pranata adat, tidak eksisnya pranata adat, tidak eksisnya pranata sosial. Nah, sekarang kita lihat Papua, bagaimana pranata adat? Apakah dia eksis atau tidak? Secara nyata eksis, ada. Persoalan sekarangnya kan adalah bagaimana melakukan penguatan kapasitas terhadap mereka. Sehingga berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2012 ini, saya kemudian mendorong agar sesuai dengan pasal 42 Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 yang mengatur bahwa Satgas itu diperlukan bila mana tidak ada. Karena itu ada, maka menurut saya turunan dari Undang-Undang 7 tahun 2012 ini harus kita buat di Papua. Dan Satgas Penanganan Konflik Sosial ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi Satgas ini kita melibatkan pranata adat yang ada, dewan adatnya, terus kelompok-kelompok suku yang secara geografis terbentuk di sebuah daerah, misalnya kerukunan keluarga. Ini kita libatkan, jadi ada konflik mereka yang selesaikan. Pemerintah hanya memfasilitasi, meningkatkan kapasitas mereka, memberikan pembinaan bagaimana melakukan sebuah proses investigasi, bagaimana melakukan proses penyelidikan, melakukan proses penyidikan, diajar supaya orang ini tahu akar masalahnya dari mana. Selama ini kan tidak ada. Jadi saya kira undang-undang ini harus kita konkretkan menjadi sebuah perda, dan itu perdanya sudah dibahas di DPR Papua. Kita harapkan di kabupaten kota
di Provinsi Papua ini juga harus bisa menginisiasi. Jadi dengan tingginya konflik di Papua itu kan tidak harus diselesaikan dengan hukum positif. Tidak usah. Karena di dalam pasal 42 Undang-Undang 7 tahun 2012 dan juga di peraturan pemerintahnya nomor 2 tahun 2015 ada peraturan Mendagrinya itu memberi ruang untuk penyelesaian persoalan itu sengketa itu melalui musyawarah mufakat. Kita bisa menggunakan teori dari perspektif hukum, teori restoratif justice. Jadi intinya dan itu boleh. Dan dibolehkan oleh undang-undang ini. Ya, intinya bagaimana bisa memberikan rasa keadilan bagi kedua pihak ya. Dan itu bisa dilakukan dengan restoratif justice. Dan restoratif justice itu pelaksanaannya di dalam adat istiadat orang Papua. Itu kami sudah biasa laksanakan, bukan sesuatu yang datang dari suku Maori di Pasifik sana, kemudian diadopsi oleh para ahli-ahli hukum, kemudian bikin teori yang namanya restoratif justice. Kita kira wow, sesuatu yang luar biasa dari mana. Padahal tidak. Setelah saya baca, sesungguhnya gitu dalam adat Papua itu kami sudah lakukan. Ya, saya sepakat soal itu. Jadi itu yang kita angkat dalam perregulasi kita yang kemarin kita buat itu, perspektif itu kita angkat. Jadi kita angkat supaya karena ada undang-undang Otsus, telah ada yang namanya peradilan adat yang sesungguhnya sudah jalan sejak leluhur, hanya kurangnya adalah soal fasilitasi, soal perda yang memberikan penguatan terhadap apa yang sudah ada, dan juga soal dana yang disediakan. Fasilitas berupa tempat dan juga soal dana. Nah ini yang kita coba dalam kita kolaborasi dia, supaya ruang yang disediakan oleh Undang-Undang 7 tahun 2012 ini dapat kita akomodir kearifan lokal yang ada. Karena memang diatur bahwa kearifan lokal harus digunakan dalam penanganan konflik sosial. Oke, terima kasih Pak John. Terakhir, menurut Pak John, efektifkah nanti dalam pelaksanaan terkait dengan proses ini, penanganan sosial? Oh, menurut saya sangat efektif bila pertama, sebagai pemerintah, sebagai pelayan rakyat, memfasilitasi tempat, karena pada 7 tahun 2012 mengatur jelas, sekretariat harus di Badan Kesbang, sudah titik. Jadi di kantor-kantor Kesbang ada aulanya, itu tim ini berkantor di sana, gitu loh. Jadi ada kasus langsung mereka jalan. Sudah jelas satu, tempat untuk melakukan penanganan konflik, sekretariatnya. Yang kedua, mereka harus siapkan dana yang cukup. Jadi kan karena kita mau melibatkan dewan-dewan adat ini, daripada dewan adat hanya bicara ngaung-ngaung, kita suruh ngurus itu konflik sosial. Saya ini pimpinan dewan adat, saya tahu kadang-kadang ada saat kita nganggur. Ya ini mau bikin apa? Kita hanya jadi artis di koran ketika ada kasus. Bagaimana Pak John menurut tanggapan? Bagus. Harus kita dilibatkan dalam penanganan konflik. Undang-undang sudah jelas. Jadi sekarang tinggal pemerintah daerah, provinsi, pemerintah kabupaten kota di tanah Papua melibatkan kita dalam salah satunya dengan melakukan penanganan terhadap konflik sosial. Dari perlu pertama fasilitas, yang kedua dana. Fasilitasnya gedung, patroli harus ada. Ini kan APBD itu duit rakyat. Kalau ada undang-undang 7 2012 memerintahkan, itu sudah ada di Bapak keluarkan duit itu bantu mereka untuk penanganan sosial. Bapak itu tidak akan ada temuan. Bapak tinggal kasih tunjuk, tinggal bupati kasih tunjuk pain dasar hukumnya. Selesai. Jangan takut. Oke, berarti ini sekarang di tingkatan provinsi. Jadi apa saran Pak Gobay? Oh, kita sudah mulai melangkah untuk melobi-lobi di kabupaten kota. Saya dari Mepago, jadi saya coba sudah mulai melakukan lobi-lobi di Kabupaten Mimika yang menurut saya tingkat konfliknya tinggi. Karena dia heterogen. Saya juga sudah mulai lobi-lobi di Kabupaten Nabire. Saya sudah koordinasi dengan beberapa adik di sana untuk coba kita masuk ke bupati, ke DPR, supaya ini kebetulan mau pilkada. Ini kan konfliknya tinggi. Jadi menurut saya ini sudah momen yang tepat untuk kita dorong ini segera di Kabupaten Nabire. Ya, biar sekaligus juga kita mengantisipasi tahun politik yang itu dia. Karena siapapun juga kita juga tidak ingin masyarakat ini menjadi korban atas berbagai kepentingan yang ada. Setuju.
Baik, terima kasih Pak John. Terima kasih. Itu saja dari Luar biasa kita ini. di saat ini. Siap. Dan ke depan juga itu masih akan ada diskusi-diskusi yang menarik. Siap. Dan saya juga berharap Pak John bisa menjadi narasumber karena siap. secara pemahaman politik sangat luar biasa sekali Pak John. Siap. Para penonton setia Papua Insight, itulah diskusi bersama Pak John, dan jangan lupa kita akan masih punya diskusi-diskusi menarik di waktu yang akan datang. Dan juga jangan lupa untuk like channel ini, bisa share dan bisa komen, dan yang terakhir tuh jangan lupa subscribe dan bunyikan dia punya lonceng biar kawan-kawan juga bisa terus mendapat notifikasi ketika ada video-video terbaru dari Papua Insight. Terima kasih dan sampai jumpa di waktu yang akan datang. Selamat jumpa lagi. Hormat.